Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 23. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti. Semoga para kawargian Sayaga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, berkelimpahan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental pada anak bergantung pada orang tua. Para kawargian Sayaga, seringkali kita melihat di sekitar kita atau bahkan di pemberitaan media sosial mengenai kasus-kasus kesehatan mental pada anak. Seperti beberapa tahun yang lalu, kita pernah dikejutkan pada pemberitaan anak yang melakukan pencobaan bunuh diri karena gagal dalam studi. Atau akhir-akhir ini maraknya pemberitaan mengenai perilaku pengrusakan, pemukulan sampai berakhir pada jatuhnya korban dikarenakan kurang mampunya mengendalikan emosi. Lalu bagaimana letak kesalahannya? Tentunya perilaku anak-anak terbentuk dari pola atau cara orang tua mendidiknya. Apakah ia lahir dari keluarga broken home, atau dari keluarga yang selalu mengacuhkannya, atau dari keluarga yang selalu memanjakan tanpa adanya kontrol perilaku. Lalu apakah lingkungan tidak ikut andil? Tentu saja lingkungan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Namun komposisi yang lebih besar tentunya adalah keluarga, yaitu orang tua. Lingkungan hanya faktor luar yang menambah warna pada kuat atau lemahnya kesehatan mental pada anak. Contohnya jika anak di sekolah dilakukan bullying, namun di rumah ia masih diberikan motivasi, perlindungan terhadap perilaku bullying tadi, tentunya tidak akan terlalu berdampak besar pada anak. Namun sebaliknya, jika ia di rumah yang selalu diacuhkan, kurang mendapatkan perhatian, maka ketika ia mendapatkan perilaku bullying, ia akan menjadi dampak besar pada anak. Apalagi jika orang tua tahu saat anaknya mendapatkan perilaku bullying, orang tua hanya mengajarkan anak untuk melawan lebih keras dari yang pernah ia dapatkan. Atau jika anak tidak mampu melawan, orang tua menganggap anak adalah sebagai anak yang lemah dan cengeng. Hal yang baru saja saya sampaikan tentu akan berdampak yang sangat besar bagi kesehatan mental anak. Anak akan merasa tidak memiliki pelindung, anak akan memiliki trauma atau luka yang akan ia bawa hingga dewasa nanti. Nah, hal ini akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri anak. Anak juga akan merasa rendah diri dan akan menilai dirinya buruk, bahkan dapat menghambat perkembangan atau karirnya di masa depan. Atau lebih buruknya lagi bisa menimbulkan stres bahkan depresi pada anak. Para kawargian Sayaga, di klinik saya pernah datang seorang ibu dengan anak lelakinya yang berusia 15 tahun. Ia mengeluhkan anaknya mogok sekolah dan tidak percaya diri. Setelah saya lakukan observasi dan tanya jawab pada anak, cara menjawab anak dan perilaku anak sudah menunjukkan adanya penurunan perilaku atau regresi. Nah, di sini ibu juga menceritakan bahwa ia mendidik anaknya terlalu keras. Anak kerap kali dimarahi oleh ibu jika melakukan kesalahan. Di sekolah, prestasi anak juga menunjukkan penurunan. Ibu memarahi anak lebih besar daripada sebelumnya. Begitu juga saat si anak mengadukan jika ia pernah diledek oleh teman-temannya,
Nah, ini ibu kembali marah karena sebenarnya tidak perlu mengadu padanya jika ia dibuli oleh temannya. Ibu mengatakan bahwa si anak merasa anak itu cengeng dan juga sebenarnya dia harus melawan apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, tentu saja anak tidak berani dan dugaan saya anak menjadi stres karena hal ini. Kemudian beberapa bulan kemudian, saat anak masuk SMP, ibu memutuskan anak dimasukkan ke sebuah pesantren. Di sana ibu mendapatkan laporan dari penanggung jawab asrama bahwa anak kerap kali menangis di tengah malam. Dan saat belajar juga anak tampak murung. Di sini ibu kembali memarahi anak dan menganggap anak tidak menurut. Dan ibu memasukkan anak ke pesantren itu berharap agar anaknya menjadi seorang anak yang mandiri dan pemberani, serta tidak cengeng karena dia adalah anak laki-laki. Nah, yang lupa oleh si ibu ini bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda walaupun sama-sama gendernya yaitu laki-laki. Nah, ibu juga lupa mempersiapkan anak untuk menerima dan paham mengapa ia harus masuk pesantren. Jadi di awalnya ini tidak diberikan persiapan bahwa anak ini akan dimasukkan ke pesantren. Jadi tiba-tiba anak langsung dipindahkan atau masuk ke sebuah pesantren yang dimana anak di situ menginap di asrama. Ini membuat anak menjadi tambah merasa bahwa dirinya itu tidak diinginkan oleh si ibu ini. Selain itu, sedari kecil juga tidak dibangun bonding pada anak. Yang ibu pahami bahwa cara mendidik anak laki-laki itu harus keras, dan tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, hingga sedari kecil anak juga memang tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu. Nah, di sini kita ketahui bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Anak perlu mendapatkan perhatian, cinta, motivasi, atau dukungan, serta perasaan dilindungi dan penerimaan sebagai pribadi yang utuh dengan segala kekurangannya. Nah, jika hal ini diabaikan oleh orang tua, tentu anak akan merasa ditolak dan tidak dicintai oleh orang tuanya. Kembali lagi pada cerita saya tadi, gejala yang muncul pada anak pada saat ini adalah anak sudah ada perilaku sulit tidur, bahkan sering teriak-teriak tengah malam. Kemudian dia juga tidak mau bermain dengan teman sebayanya lagi, sering marah-marah dan tidak lagi mau memperhatikan kebersihan dirinya. Di sini ibunya menyadari kekeliruannya yang mendidik anaknya terlalu keras dan kurang mendapatkan kasih sayang. Ibu meminta saya untuk melakukan hipnoterapi pada anaknya agar ingatannya tentang pengasuhan yang keras dari dirinya menjadi hilang dari ingatan anaknya dan agar anak juga kembali berperilaku seperti semula. Tentu saja saya perlu mengedukasi orang tuanya, terutama ibu, mengenai hipnoterapi. Bahwa hipnoterapi bukan menghapus ingatan, tetapi mengajarkan seseorang untuk mendapatkan pembelajaran atau makna dari segala kejadian yang sudah ia lalui, agar ia menjadi kuat. Jadi ibaratnya seseorang yang misalnya terkena virus flu atau beberapa belakangan ini kita pernah semuanya mengalami COVID dan kemudian kita diberikan vaksin agar tubuh kita menjadi kuat menghadapi virus tersebut. Lalu apakah tidak akan terkena virus itu lagi di kemudian hari? Tentu akan terkena lagi, namun tubuh kita sudah menjadi kuat melawan virus tersebut. Nah, sama halnya dengan psikis juga. Saat dilakukan hipnoterapi dan klien mendapatkan pembelajaran dari trauma masa lalunya, tentu tubuhnya sudah lebih siap jika ia menghadapi peristiwa yang di luar kendali dirinya lagi. Setelah diberikan penjelasan mengenai hipnoterapi bahwa hipnoterapi bukan tepat menghapus ingatan dan merubah perilaku secara instan, dan anak misalnya mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua,
Dan di sini juga saya melihat bahwa anaknya membutuhkan penanganan seorang psikiater. Maka saya rujuk pada psikiater anak dan remaja. Nah, para kawargian Sayaga, dari salah satu kasus yang saya sampaikan tadi, tentunya kesehatan mental anak sangat berpengaruh dari peran orang tua. Nah, di sini masih banyak orang tua yang belum paham mengenai hal ini, atau mungkin sudah paham namun belum dapat menerapkannya dengan baik. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya trauma masa lalu pada orang tua, sehingga ia menurunkan trauma baru pada anaknya. Jadi, dari para kawargian Sayaga yang misalnya merasakan hal ini, tentu segera konsultasikan kepada tenaga profesional agar tidak menurunkan trauma baru pada anak. Demikian penjelasan dari saya. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.